Coba kalian perhatikan berbagai tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, silakan perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa manusia dan hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pangan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Lalu, adakah manfaat lain yang diperoleh manusia dari tumbuhan? Baiklah, Ibu akan menjelaskan manfaat tumbuhan bagi manusia, antara lain adalah 1. Sebagai sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen untuk bernapas. Yang keempat, sebagai pengikat air tanah. Yang kelima, sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Setelah kalian belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan, sekarang kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi pada jagung. Alat perkembangbiakan pada jagung adalah bunga. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari yang tertiup angin akan jatuh sebagian besar di kepala putik di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Saat itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut akan terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Apa sih bedanya generatif dan vegetatif? Nah, akan Ibu jelaskan perbedaannya. Perkembangbiakan secara generatif itu biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Nah, pada bunga itulah terjadi proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian diikuti proses pembuahan sehingga menghasilkan individu baru. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif itu biasanya terjadi pada tumbuhan yang tidak memiliki bunga, sehingga tidak adanya proses penyerbukan pada tumbuhan tersebut. Nah, sudah jelaskan bedanya generatif dan vegetatif. Sekarang Ibu tanya kembali. Dari penjelasan Ibu sebelumnya, perkembangbiakan pada jagung termasuk secara generatif atau vegetatifkah? Dalam hitungan ketiga sudah ada jawabannya ya. 1, 2, 3. Ya, jawaban yang tepat adalah secara generatif. Karena alat perkembangbiakan generatif pada jagung adalah bunga. Sekarang kita akan membahas alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Bagian-bagian bunga. Yang pertama, tangkai bunga, sebagai penghubung antara bunga dengan batang. Yang kedua, dasar bunga. Biasanya terletak pada bagian ujung tangkai bunga dan bentuknya agak membesar. Yang ketiga, bakal biji. Yang keempat, kelopak bunga. Biasanya berwarna hijau dan fungsinya melindungi bunga ketika kuncup. Yang kelima, mahkota bunga. Fungsinya untuk menarik serangga, membantu dalam proses penyerbukan pada bunga. Yang keenam, benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Yang ketujuh, putik sebagai alat perkembangbiakan betina pada bunga. Ada 4 jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Serbuk sari berasal dari satu bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari berasal dari bunga lain dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari berasal dari bunga pohon lain yang masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Serbuk sari berasal dari bunga pohon lain yang berbeda jenis.
Bunga yang indah dan cantik tidak hanya mekar di Indonesia, melainkan bisa mekar dan tumbuh di negara tetangga. Contohnya bunga kembang sepatu yang ada di Indonesia. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan dengan bunga raya. Nah, bunga ini digunakan sebagai pewarna dan merupakan bunga nasional di negara Malaysia. Yang kedua, bunga Kamboja. Bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan di Laos. Di Indonesia, bunga Kamboja digunakan sebagai perlengkapan tari di Bali. Sedangkan di Laos, bunga Kamboja digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis kita yang hampir sama dengan negara tetangga kita, sehingga bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Indonesia, Laos, dan Malaysia hidup berdampingan, meskipun ketiganya beda negara. Tetapi ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, mereka menggabungkan dengan suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. ASEAN memiliki 10 negara yang tergabung, yaitu Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Anak-anak, setelah kalian tadi belajar mengenai negara-negara mana saja yang tergabung dalam organisasi ASEAN, sekarang kita akan belajar tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Negara pertama yang akan kita bahas adalah Indonesia. Negara Indonesia memiliki keberagaman etnis, suku, budaya, agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia terkenal dengan keramahan dan toleransinya. Negara yang kedua adalah Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam terdapat kampung ayer, yaitu kampung terapung di Brunei. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Negara yang ketiga adalah Malaysia. Di Malaysia terdapat patung Dewa Murungga yang berukuran 42,7 meter, terletak di Batu Caves. Selain itu, di Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang tercatat dalam UNESCO World Heritage, karena memiliki beragam jenis budaya. Negara yang keempat adalah Filipina. Budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya Barat dan budaya Timur. Di Filipina, bahasa Filipina merupakan bahasa nasional, sedangkan bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar. Tarian tradisional di Filipina bernama tarian tinikling. Negara yang kelima adalah Kamboja. Di Kamboja banyak kita temukan candi. Pada tembok candi terukir dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha. Selain itu, tari tradisional dari Kamboja adalah tari Apsara yang lahir pada 2000 tahun yang lalu. Negara yang keenam adalah Myanmar. Myanmar dijuluki sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini dikarenakan banyak ditemukannya kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Negara yang ketujuh adalah Vietnam. Di negara Vietnam ini memiliki permainan tradisional, yaitu permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Permainan ini adalah permainan yang dimainkan dengan membuat lingkaran, kemudian satu orang di tengahnya. Satu orang tersebut harus ditutup matanya dengan kain, kemudian harus menangkap satu orang teman. Setelah menangkap satu orang teman, dia harus menebak siapakah teman yang ditangkapnya. Negara ke-8 adalah Laos. Laos ditemukan oleh Ai Lau, orang yang terkenal dengan kesederhanaan dan kesabarannya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau. Olahraga tersebut sama seperti olahraga bola voli. Negara ke-9 adalah Singapura. Singapura memiliki
sebuah patung yang menjadi ciri khas dari negara tersebut. Patung itu bernama Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Negara ke-10 adalah Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati, sehingga tidak ada orang yang berani menyentuh kepala, meskipun kepala anak-anak.